Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbuat kita harus dikontrol dengan keimanan. Sebab kalau perilaku kita tidak terkontrol, iman tidak bisa mengontrol diri kita, maka timbulnya kita adalah seperti hewan yang tanpa aturan. Hewan bisa berlaku apapun, bisa berbuat apapun karena tidak adanya ikatan hukum. Tidak adanya ikatan hukum yang menyebabkan binatang hidupnya semaunya. Tapi manusia memiliki aturan, baik aturan yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri maupun aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama ini adalah aturan. Orang yang beragama pasti orang yang hidupnya memiliki aturan. Orang yang tidak beragama, merekalah orang yang tidak memiliki aturan. Manusia harus diikat dengan aturan. Kalau manusia tidak diikat dengan aturan, maka hidupnya tidak akan teratur. Karena tidak ada aturan, maka hidupnya pasti tidak akan teratur. Dan kita tentu berbeda dengan binatang, hewan. Karena mereka tidak dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan nafsu. Maka manusia kalau hanya meluapkan nafsu tanpa mengedepankan akal, maka dia hidupnya sama seperti binatang. Kita oleh Allah diberikan sesuatu bekal diri kita dengan dua yang seimbang, nafsu dan akal. Ya. Nafsu dan akal ini terkadang mewarnai kehidupan kita. Mana yang lebih dominan? Kalau nafsu yang lebih dominan, maka hidup kita nyaris seperti binatang, tak terkendali. Tapi kalau ketika nafsu ini merajai diri kita dan akal kita mengontrol, maka hidup kita nggak akan seperti binatang. Ada aturan yang mengikat, ada rem pengendali, dan itulah yang menyebabkan kita kemudian berbeda dengan binatang. Kita akan membahas tentang satu nasihat dari malaikat Jibril yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hakikatnya pun ini nasihat untuk kita. Jadi ketika ada satu hadis malaikat memberikan nasihat kepada baginda Nabi, itu semata-mata nasihat bukan hanya untuk baginda Nabi seorang, tapi pada hakikatnya nasihat itu pun diberikan untuk kita sebagai umatnya. Kata Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, hiduplah semaumu. Hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kau pasti akan mati. Hiduplah semaumu. Hiduplah sesuai dengan selera dan gayamu. Kalau kau ingin memperturutkan hawa nafsu, persilahkan. Kalau kau perbuatannya tidak terkendali, itu pun silakan. Kau hidup semaumu, persilahkan, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kau satu saat akan mati. Ini pada hakikatnya merupakan nasihat bagi kita. Artinya, kalau kita memahami, menyadari bahwa kita akan mati, ya jangan hidup semaunya. Jadi kalau dibalikin kalimatnya begitu. Kalau kau menyangka tidak akan mati, silakan berbuatlah semaumu. Kalau kau merasa nggak bakal mati. Kalau kau merasa akan hidup selamanya, silakan berbuat semaumu Muhammad. Tapi kalau engkau merasa bahwa hidupmu akan dibatasi dengan kematian, ya jangan semaumu hidup ini. Jadi maknanya begitu. Bukan berarti
malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk hidup semaunya, tidak. Rasulullah hidupnya selalu dengan penuh panutan, nggak bakal Nabi itu hidupnya semaunya. Makanya ini nasihat yang mengandung nilai filosofi yang tinggi ya. Hai manusia, seakan-akan nih malaikat Jibril, silakan kalian hidup semaumu. Silakan kalian hidup seenakmu. Kalau kau ingin memperturutkan hawa nafsu, persilakan. Tapi ingat, satu saat nanti kau akan mati. Kau akan menjadi benda yang tak berdaya. Saat nyawamu diambil oleh Allah, ruhmu meninggalkan jasadmu, kau tidak akan lagi berbuat banyak. Maka mumpung masih ada nyawanya badan kita, mumpung masih hidup, ya jangan hidup semaumu. Kadang ada orang yang hidupnya tidak terkontrol ya. Hidupnya seakan-akan dia memiliki prinsip hidup semau gue. Dia merasa seakan-akan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga kalau diajak taubat, yuk kita ke masjid yuk. Ke masjid, masih muda ke masjid. Enggak pantas ke masjid. Masjid mah untuk usia 60 tahun ke atas. Ini seakan-akan begitu. Jadi rata-rata di masjid itu yang jadi jamaah sholat itu orang yang sudah pensiun, orang yang sudah usianya 60 ke atas, orang yang sudah lansia. Anak muda dianggapnya nggak keren kalau kemudian dia bermunajat, berzikir, berdoa di dalam masjid. Ini kan satu pemikiran yang salah ya. Satu pemikiran yang sangat teramat keliru. Kenapa? Justru mumpung kita masih muda, tenaga masih kuat, masih banyak yang bisa kita lakukan, perbanyaklah kita ke masjid. Jangan sampai ke masjid nunggu tua. Jangan sampai ke masjid nunggu tidak berdaya. Jangan sampai ke masjid nunggu pensiun. Jangan sampai ke masjid nunggu waktu mendekati mati. Itu sangat salah ya. Oleh karena itu sebagai anak muda saya ingatkan, mari ya kita, ketika Allah masih memberikan usia kita yang sangat dini ini ya, masih belia, masih berlian, otak masih bersih, pemikiran pun masih cemerlang, perbanyaklah kita untuk ke masjid. Jangan sampai mumpung masih muda kita hidupnya foya-foya. Maka ada satu peribahasa yang satu ungkapan yang sangat bagus, terutama ini untuk anak-anak kita ya, adik-adik kita, anak remaja ini. Jadi belajarlah ketika waktu pagi, bekerjalah ketika waktu siang, makanlah ketika waktu sore, dan tidurlah ketika waktu malam. Belajarlah di waktu pagi, makanlah di waktu siang, belajarlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Artinya apa? Belajarlah di waktu pagi. Artinya selagi masih muda, perbanyaklah kita mencari ilmu. Adik-adikku remaja, ya, para pemuda, ketika masih muda manfaatkan waktu untuk banyak belajar, mencari pengetahuan semaksimal mungkin untuk bekal hari tua. Bekerjalah di waktu siang, artinya kalau sudah dewasa manfaatkan ilmu yang didapatkan itu. Manfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengabdikan diri di masa usia dewasa ya. Nah, makanlah di waktu sore, artinya nanti ketika kau menjelang hari-hari tua, kau akan merasakan hasil jerih payahmu ketika muda. Hidup masa tuamu akan nyaman, akan tenang, akan damai. Tidurlah di waktu malam, artinya kalau kau mati, matilah dengan tenang. Karena Pak sudah memberikan yang terbaik, sudah melakukan hal yang terbaik ketika masa mudanya, masa dewasanya, ketika tenaganya masih ada. Jangan sampai ketika masih muda, mumpung masih muda ini dianggapnya masih jauh matinya.
Ini pemikiran yang salah nih ada di kita ini ya. Dianggapnya kita masih muda, matinya masih lama. Padahal yang namanya kematian itu, mohon maaf ya, seperti buah kelapa itu. Coba lihat kita buah kelapa. Buah kelapa itu yang tua kadang jatuh ke bawah. Yang masih muda, yang masih degan juga bisa jatuh ke bawah. Yang masih kecil baru menjadi sebuah calon kelapa, masih kecil. Orang Jawa bilang beluluk katanya, jatuh ke bawah. Bahkan ada yang baru bunga rontok juga ke bawah. Itu ibarat sebuah kematian manusia. Yang tua bisa mati, yang dewasa bisa mati, yang muda pun berkesempatan mati, sangat besar peluangnya. Oleh karena itu, aish ma syi'ta. Jika engkau merasa hidupmu tidak akan pernah mati, silakan hiduplah semaumu. Tapi kalau kau merasa hidupmu akan dibatasi dengan kematian, maka janganlah hidup semaunya. Lihat Fir'aun ya. Fir'aun itu contoh manusia yang dia hidupnya semaunya tuh Fir'aun. Ya. Dia seorang raja diktator yang banyak melakukan kezoliman Fir'aun. Karena dia merasa hidupnya akan lama dan kekuasaan ada di tangannya. Fir'aun itu tidak berpikir bahwa hidupnya itu tidak akan selamanya akan dibatasi dengan kematian. Tapi karena hidupnya tidak ada kontrol iman, maka Fir'aun hidupnya semaunya. Qarun pun begitu, Abrahah pun begitu, Namrud pun begitu. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu hidupnya semaunya. Hidupnya seenaknya sendiri, tanpa adanya kontrol iman dalam diri kita. Maka kalau kita sadar bahwa fa innaka mayyitun, bahwa kita kelak akan menjadi seorang mayit, seorang jenazah, maka hidup ini jangan semaunya. Islam ini mengontrol kita betul-betul ya. Islam ini benar-benar mengikat kita dengan aturan-aturan agar kita tidak hidupnya semaunya. Kita dihadang oleh hukum Allah. Al-Quran memberikan garis-garis hukum yang harus tidak boleh kita terjang. Al-Quran memberikan pagar yang mengelilingi kehidupan kita, sehingga hidup kita akan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran diciptakan oleh Allah tentu sesuai betul dengan kehidupan manusia. Al-Quran diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk menata kehidupan manusia agar kita hidupnya teratur. Orang yang hidupnya tidak teratur, mungkin dia tidak punya pegangan hidup. Ya. Sebagai umat Islam yang oleh Allah diberikan pegangan hidup berupa Al-Quran, maka kita tertuntut untuk hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan ingat bahwa Al-Quran isinya sama persis dengan kebutuhan yang ada dalam diri kita. Tidak ada aturan Al-Quran yang bertolak belakang dengan kehidupan manusia. Semua konsepsi Al-Quran sesuai betul dengan kehidupan manusia. Karena oleh Allah Al-Quran diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk kelompok jin, bukan untuk kelompok binatang, hewan. Tetapi Al-Quran diperuntukkan untuk kehidupan manusia, sehingga isinya sesuai betul dengan kebutuhan manusia. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang bertentangan dengan kebutuhan manusia. Satu contoh ya, Al-Quran menyuruh kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kau berpuasa. Walaupun Islam mewajibkan kita berpuasa, tapi puasa dalam Islam hanya di waktu siang saja. Dimulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Malam hari kau bisa makan sepuasnya. Kenapa?
Kita manusia makhluk yang membutuhkan makan minum. Tidak bisa kita siang malam berpuasa. Jadi kalau ada suatu aturan agama yang mewajibkan umatnya berpuasa siang dan malam 24 jam, ini zolim. Ya, ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan fitrahnya manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa makan dan minum, dan kita bukan malaikat. Maka puasa yang diajarkan dalam Islam sesuai betul dengan kondisi kita. Kau harus lapar, kau tidak boleh makan, kau tidak boleh minum. Kapan? Hanya di waktu siang, terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Setelah itu kau boleh makan, kau boleh minum. Kenapa? Kau manusia. Kau tidak akan hidup tanpa makan dan minum. Kau tidak akan bisa berbuat banyak kalau kau tidak bertenaga. Dan kau bisa bertenaga kalau ada asupan makan dan minum yang maksimal. Ini kan artinya syariat Islam, konsepsi Al-Quran sesuai betul dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Bayangkan kalau kita berpuasa dari pagi sampai sore, nyambung malam, nyambung pagi lagi. Tidak ada makanan yang kita makan, tidak ada minum yang bisa kita minum. Tidak ada kue yang tidak kita bisa konsumsi. Tidak ada asupan makanan, minuman. Lalu bagaimana kita akan bisa beribadah kalau begitu? Badan kita lemas. Sesuai dengan fitrah manusia. Sholat. Biarpun sholat itu hukumnya wajib, tapi tetap sholat juga. Di sana ada rukhsah, ada keringanan bagi mereka yang tidak mampu melakukan. Contoh. Orang yang badannya sehat, kuat, perkasa, sholat itu wajib berdiri. Wajib berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, Islam gak maksa. Pokoknya kau bisa berdiri atau tidak, harus berdiri. Ini zolim. Kau boleh berdiri kalau mampu. Tidak mampu, kau boleh duduk. Sholat sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, kau boleh berbaring. Kalau kau tidak bisa berbaring, kau pun boleh sholat dalam hatimu tanpa menggunakan gerakan-gerakan, boleh. Atau yang paling akhir, kalau kau tidak bisa menggunakan hatimu, kau cukup sholat dengan menggunakan isyarat, menggunakan kedipan mata. Asalkan jiwanya, batinnya kita merasa sedang melaksanakan sholat, maka itu sah. Jadi Islam ini gak saklek ya. Yang sedang sakit gak peduli, pokoknya harus berdiri. Wah, ini agama zalim kalau seperti ini. Ya. Itulah kita ada aturan-aturan sehingga kita hidupnya teratur. Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Ingat, kau hidup boleh semaumu, tapi satu saat kau akan mati. Berikutnya, wa habib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu. Kata malaikat Jibril, silakan Muhammad, cintai apa yang bisa kau cintai, cintai apa yang kau punya, cintai apa yang kau miliki, tapi ingat, fa innaka mufarrikuhu, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Ini pun artinya silakan kita mencintai apa yang kita punya, tapi jangan sepenuhnya. Karena pada satu saat nanti yang kita cintai akan kita tinggalkan. Dia artinya kalau kau beranggapan bahwa kau akan memiliki yang kau miliki untuk waktu yang panjang, yang lama, bahkan untuk selama-lamanya, silakan kau cintai apa yang kau punya. Tapi kalau kau sadar bahwa yang kau cintai akan kau tinggalkan, sudahlah yang kita cintai apa adanya, tidak usah berlebihan. Karena semakin besar cinta kita kepada yang kita miliki, maka akan semakin sakit. Akan semakin sakit saat yang kita cintai tidak ada. Kan begitu. Kita punya motor ya, cinta betul dengan motor kita. Tiap hari kita bersihkan, kita lap ya, kita cuci, kita perhatikan betul kebutuhannya. Kita sangat cinta betul dengan motor kita ya. Ketika hujan kita selimuti motor kita, kotor sedikit kita bersihkan. Karena Pak saking cintanya kepada motor kita. Tapi ingat,
semakin besar cinta kita kepada motor kita ini, saat motor kita kemudian harus pergi, hilang dalam kehidupan kita, sakitnya semakin sakit itu. Berbeda kalau kemudian kita mencintainya apa adanya, ya sekedarnya saja. Saat hilang ya sakitnya sakit tapi nggak terlalu nyesek. Tapi kalau semakin besar cinta kita kepada apa yang kita punya, ketika dia hilang dalam kehidupan kita pun sakitnya luar biasa. Kita punya jabatan tinggi, ya, jabatan terhormat. Kita cinta betul dengan jabatan kita, ya. Kita bangga betul dengan jabatan kita. Kita sayang betul dengan pangkat kita. Semakin besar cinta kita kepada pangkat yang kita duduki, jabatan yang kita peroleh, semakin besar cintanya, maka ketika kita lepas itu jabatan, maka kita akan jadi orang yang terpuruk. Kita akan depresi, kita akan stres. Bahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Azizan Jalla, orang yang mulia jatuh hina, itu termasuk kategori orang yang harus kita sayangi, ya. Orang yang mulia jatuh hina, artinya ketika dia memangku jabatan, dia betul-betul menjadi orang yang nomor satu, dihormati banyak orang. Tapi dia lupa bahwa jabatan yang dia pangku nggak akan selamanya. Kita akan melepasnya. Kalau kita sadar ke sana, cintailah apa yang kita miliki sekedarnya saja. Ya. Bahkan dalam Al-Quran, saat kau mencintai sesuatu sekedarnya saja, karena boleh jadi besok hari yang kau cintai menjadi orang yang kau benci. Sebaliknya, kalau kau membenci sesuatu pun jangan sepenuhnya, karena sangat boleh jadi esok hari yang kau benci menjadi orang yang kita cintai, menjadi sesuatu yang kita cintai. Jadi wajar-wajar saja kita mencintai sesuatu, ya, karena kita harus punya satu prinsip bahwa yang kita punya bukan milik kita. Yang kita miliki bukan kepunyaan kita, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan. Namanya titipan, suatu saat nanti akan diminta oleh yang nitip. Kita nitip motor nih ke orang, kan nitip pasti akan kita ambil lagi. Pak, permisi Pak, mau ngambil motor lagi. Oh mangga. Apa kemudian tukang parkir akan melarang? Ngapain diambil Pak? Ini kan sudah titipan ke saya. Iya kan saya nitip bilangnya. Berarti kalau nitip ya saya ambil lagi. Tuh. Jadi jabatan, pangkat, kedudukan, harta benda, kekayaan, semua yang kita miliki titipan dari Allah. Yang satu saat nanti akan diminta oleh yang nitip. Maka kata Nabi, mufarrikuhu, kau akan meninggalkan, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Jadi hidup ini tidak ada yang abadi, ya. Hidup tidak ada yang abadi, semua datang pergi silih berganti. Ada masanya kita datang, ada masanya kita akan pergi. Ada saatnya kita memiliki, ada saatnya kita akan meninggalkan yang kita punya. Ada saatnya orang itu dilantik menjadi pejabat, ada saatnya dia harus pensiun dari jabatan yang dia pangku. Semuanya datang pergi dan silih berganti. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah kehidupan di akhirat, yang pasti semua akan menuju ke sana. Maka di dunia ini boleh saja kita mencintai apa yang kita punya. Kita cinta istri, kita cinta suami kita, ya. Kita cinta anak-anak kita cinta keluarga kita, cinta orang tua kita. Itu hal yang wajar. Cintai apa yang kau cinta, apa yang kau miliki. Tapi ingat, jangan kau merasa memiliki sepenuhnya, karena yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Beramalah, berbuatlah semaumu, tapi engkau pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang kau lakukan. Jadi Jibril ini menasihati Nabi yang juga memberikan nasihat untuk kita.
Berbuatlah kita semau yang kita mau di dunia ini, tapi yang jelas semua akan berbalas. Sekecil apapun perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun kebaikan kita pun akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun perbuatan jahat kita pun akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita berbuat baik sekecil apapun, bahkan sebiji debu, sebiji zarah, maka kita akan mendapatkan balasan. Sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat jahat sekecil apapun, tetap ada perhitungan pembalasan. Maka kalau kita sadar bahwa semua perbuatan kita akan berbalas, akan menuai balasan, ya hati-hati kita dalam berbuat. Hati-hati kita dalam berbuat. Jangan sampai semua kita lakukan, kita nggak menyadari bahwa kelak akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuatlah semau kita, tapi yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita di padang mahsyar, kita oleh Allah akan dihisab satu persatu manusia itu. Akan diminta pertanggungjawab, akan disidang di persidangan Qadhi Rabbul Jalil. Akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perilaku kita di dunia ini. Juga akan diberikan buku rapot kita, rapot catatan amal kita selama di dunia ini. Perilaku kita akan diperlihatkan, nih kau waktu di dunia melakukan ini. Tadi kita nggak akan bisa mengelak. Kenapa? Kita pun akan disediakan satu alat bukti ya, rekaman kehidupan kita akan dibuktikan. Semenjak kita lahir sampai kita meninggal, rekaman kehidupan kita nanti akan diputar saat kita disidang di hadapan Allah. Ini yang membuat kita hati-hati ya. Jangan pernah kita merasa hidup tanpa terpantau. Kita dipantau oleh Allah. Bahkan kita dipantau oleh dua malaikat yang selalu mengelilingi kita, mengikuti kemana kita pergi ya, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid yang akan mencatat semua perbuatan kita, dari yang perbuatan besar sampai yang sekecil-kecilnya, detail. Tidak ada satupun perbuatan yang terlewati dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Hanya kita mungkin sebagai manusia kadang kita sering lalai ya. Kita sering lalai bahwa kita sebenarnya diintai terus oleh mereka berdua, Raqib dan Atid. Kita sembunyi dimanapun gak akan ada benda yang bisa menghalangi kita. Biarpun kita masuk ke dalam lubang bumi yang rapat, yang gelap, Raqib Atid tidak akan pernah terhalangi dengan apapun. Jadi kalau kita sadar mestinya bahwa Raqib Atid ini selalu mengintai kita, memeriksa kita, mestinya kita hidup sesuai dengan aturan. Karena apa? Yang kita lakukan, rekaman jejak kehidupan kita akan diputar di hadapan Allah. Malulah kita. Di dunia ini mungkin kita bisa menghindar dari pantauan orang. Kita bisa merahasiakan masa lalu kita. Orang gak bakal tahu kalau kita berbuat sesuatu di tempat yang mereka tidak bisa mengetahui. Tetapi mampukah kita menipu Allah? Mampukah kita menghindari pandangan Allah? Mampukah kita bisa bersembunyi dari pantauan Allah? Gak akan pernah ada sejengkal tanah pun. Jadi yang kita sembunyikan satu saat nanti di padang mahsyar, saat kita disidang di hadapan Allah, akan dibuka semua kita. Akan dibuka hal-hal yang dulu kita sembunyikan, yang orang lain gak tahu dari kehidupan kita. Dan semua akan berbalas. Ini yang membuat kita mestinya takut ya. Di dunia ini mungkin kalau kita berbuat jahat pun ada penjara ya. Ada LP, ada rutan. Tapi orang di penjara itu kan ada remisi, kemudian dia juga ada kemungkinan bisa dikeluarkan dalam waktu yang pendek, yang sebentar. Tapi di akhirat bagaimana persidangan Allah, hukuman Allah yang tidak ada bandingannya. Penjara Allah berupa neraka ini
tidak ada seujung kuku pun dibanding penjara yang ada di dunia ini. Kita di penjara di dunia ini kapan? Ya paling lama seumur hidup ya. Orang ditahan di sel kan paling lama tuh seumur hidup. Berapa umurnya? 60 tahun. Ya tinggal sisa. Dari ia berbuat jahat sampai dia mati berapa tahun? 20 tahunkah? 30 tahunkah? Itu sisa usia di selnya. Nggak akan lama 30 tahun, 20 tahun. Tapi di neraka, subhanallah. Di neraka satu harinya sama dengan 1000 tahun. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Bagaimana kalau kemudian seminggu, sebulan, setahun, satu harinya sudah lama, apalagi kalau bertahun-tahun. Maka kalau kita kemudian tidak ada bekal iman sedikit pun, ya kita akan khalidina fiha abadan, akan tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita dipenjara oleh Allah dalam waktu yang lama. Gitu. Ya. Semoganya kita diselamatkan dari penjaranya Allah. Maka beramalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai kita kemudian berbuat yang bebas, lepas tanpa aturan. Akhirnya balasan kita semuanya balasan yang tidak baik di akhirat nanti.